liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita hormati Buya kita, guru kami Buya Erman. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Kami muliakan Nini mama urek tunggang pucuk nan bulik di nagari. Dahan rampak daunan rimbun jo pusako. Putiak labik buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan jauh tampak nyo ari nan dakek jolong basuo. Ayam putih tabang nyo siang urek tuo dalam galanggang. Kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Hormat kami kepada alim ulama jo cadiak pandai nan suluh nyo tarang di dunia. Bendang nyo sampai ke akhirat. Nan duduk nyo baca min kitab tagak nyo rundiang jo pitua. Ayah suci tapian janih. Tahu nan halal jo nan haram. Saratus sah jo nan bata tampek batanyo urang banyak. Kami muliakan ibu-ibu kami, ibu-ibu bundokan duang limpapeh rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah, ke payung panji ke Sarugo. Kami sayangi anak-anak kami, generasi penerus kita. Anak laki-laki kami parik paga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari. Pembangkit batang tarandam papuih malu di Kaniang Panjawe Kato Tengah Medan. Kami sayangi anak-anak perempuan kami. Bungo satangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo. Ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Mulonyo asam kandih kita ladangkan ke pengganti baladang lado. Mulonyo anak gadih kita gadangkan ke pengganti mandeh kok tuo. Terkhusus yang kita muliakan, kita hormati ahlil bait yang pada kesempatan ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kepada seluruh bapa ibu, ayah bunda, hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang jamaah takziah, ketek nak bisa mau sabut namo, kadang nak bisa mau panggil gala. InsyaAllah yang hadir takziah malam ini, InsyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang masih Allah berikan kepada kita sampai malam ini. Sehingganya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah. Salah satunya dengan hadir dalam takziah. Karena kata Nabi, Bapak Ibu, man azza fi musibatin falahu mislu ajrihi. Siapa yang datang bertakziah, maka sepulang dari takziah itu Bapak Ibu yang hadir akan mendapatkan pahala dari Allah sebanyak pahala yang diterima oleh ahlil bait yang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kedatangan kita malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh di sisinya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah kiranya sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah takziah yang Allah muliakan, pertama sekali ambo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ahli waris dan kepada seluruh jemaah atas kesempatan undangan yang telah diberikan sehingga malam ini kita bisa bertemu dan bersilaturahim. Mungkin ini merupakan salah satu ceramah nan paling baik Bapak Ibu. Nan baik di Minang Tuduo. Nan pertama mengaji di dekat guru. Aku nambah rasuan malam kini. Jadi konsepku bisa hilang Pak kalau mengaji di dekat guru. Tapi eloknya Bapak Ibu ketika ada nan keliru beko bisa diluruskan dek guru kita langsung. Nang kedua nang balik tu Bapak Ibu makan di dekat mintuo. Ayo Pak. Pi bagian baru Pak nalagai ndak leh. Bagian baru payah bana, mengamik-ngamik makannya tu. Pi alhamdulillah Bapak Ibu jemaah kita bisa bersobok
Mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkahi. Bapak Ibu jemaah takziah yang Allah muliakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan pada saatnya semua akan kembali kepada Allah. Hari ini kita kehilangan orang tua kita, ayah daripada anak beliau, istri suami daripada istri beliau, kakek daripada cucu-cucu beliau, yang bernama almarhum Bapak Samsir, ya Pak. Beliau berumur 75 tahun. Beliau kembali menghadap Allah dalam usia 75 tahun, ya Bapak Ibu. Meninggal hari Jumat sore setelah solat asar. Maka kita yang hadir Bapak Ibu berharap, bermohon kepada Allah, semoga almarhum Bapak kita Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Doa diajarkan Nabi Bapak Ibu, Allahumma ahtim lana ajalana wa ajalahu bi husnil khatimah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar engkau matikan kami nanti dan engkau matikan almarhum orang tua kami yang kami takziahi malam ini dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik. Wala tahtim alaina ajalana wa ajalahu bisu'il khatimah. Jangan engkau tutup kematian kami nanti ya Allah dan kematian orang tua kami almarhum yang kami takziahi malam ini dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berharap Bapak Ibu, semoga segala amal baik, amal soleh yang pernah beliau lakukan semasa hidup, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala berlipat ganda. Segala kesalahan, kekilafan, sengaja maupun tidak sengaja yang mungkin pernah dilakukan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Bapak Ibu, semoga tempat beliau hari ini menjadi tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al kabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan makam orang tua kami, terkhusus almarhum Bapak Samsir, bagaikan salah satu taman surgamu. Wala taj'al kabrahu ufratan min ufratin nar. Jangan engkau jadikan makamnya bagaikan salah satu tempat di dalam neraka. Bapak Ibu jemaah, semoga nantinya kita diberikan kesempatan bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu jemaah, tentu saja kita berharap, bermohon kepada Allah, semoga ahli bait keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afrik sabra ala kulli auladihi. Ya Allah, berikan rasa sabar yang dalam, rasa sabar yang kuat kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum. Menangis itu tidak ada larangan Bapak Ibu, tetapi meratap terlalu lama di dalam syariat kita itu tidak boleh. Maka yang mesti dilakukan hari ini adalah bangun tahajud malam, niatkan pahala untuk beliau. Bacakan Al-Quran, niatkan pahala untuk almarhum. Lanjutkan kebaikan-kebaikan beliau yang pernah beliau lakukan semasa hidup, maka niatkan pahala untuk beliau. Dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Mungkin ayah kita sudah tidak ada, tetapi mungkin adik beliau masih ada, kakak beliau masih ada. Maka itulah orang tua daripada anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Maka kebaikan itu akan datang setelah ini. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap sulitmu, dalam setiap tangismu, Allah akan berikan kebahagiaan setelahnya. Dan Allah ulangi lagi Bapak Ibu, sesungguhnya dalam setiap sulitmu, dalam setiap tangismu, dalam setiap dukamu, Allah sedang mempersiapkan kegembiraan yang luar biasa. Maka untuk ahlil bait, bersabarlah atas ujian ini Bapak Ibu, karena setelah ini kegembiraan, kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tentu saja bagi kita yang hadir takziah, kembali Allah ingatkan kita dengan kematian. Pelajaran paling rancak tu Bapak Ibu bukanlah mendengarkan kajian. Karena berapa banyak kita mendengar kaji Bapak Ibu, tapi sebanyak kaji yang didengar, sebanyak tu puluh yang lupa. Ya Pak. Cuba ditanya kita masing-masing gini Pak, labara kali pai takziah, labara kali pai majlis taklim ibu-ibu, labara kali pai wirid pengajian, labara banyak kajian yang disampaikan oleh buya kita.
Tetapi pertanyaannya, dari sekian banyak yang disampaikan, barana laita kana dewa. Tapi nak boleh putus asa Bapak Ibu. Hadiri selalu pengajian itu. Datangi takziah, datangi majlis taklim, kerana pahalanya besar. Karena kata Nabi Bapak Ibu, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, fata'allama ayatan minal kitab. Ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau mempelajari satu ayat saja tentang Al-Quran, khairul laka an tusalli mi'ata raka'ah. Maka pahalanya Bapak Ibu lebih besar dibanding solat sunnah 100 rakaat. Kalau yang disampaikan satu ayat Pak, kalau yang disampaikan lebih dari satu ayat, baban minal kitab, lebih dari satu ayat, bahkan sampai satu bab, pahalanya berapa Bapak Ibu? Khairul laka an tusalli alfa rakaah. Maka pahalanya lebih besar dibanding solat sunnah 1000 rakaat. Tetapi Bapak Ibu, ada pelajaran yang lebih baik dari itu Pak. Apa tu? Kematian. Karena kematian ku pasti akan datang Bapak Ibu. Kapanpun waktunya awak tak tahu. Tetapi ajal itu pasti akan Allah hadirkan untuk awak. Orang Minang pun lewat pantun menjalihkan ke awak Pak. Hari patang mentari turun awan ibarat merah sagu. Malam nan indah lah mulai. Nyampang tibo saruan Allah. Aja sampai singkit paminto umulah tibo di jangkauan. Tabu di gua tigo-tigo badan baganju balik pulang. Katampe asa mulo jadi. Surui ke tanah dan sabingkah. Badarun ayah pamandian. Badasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Tambah setanggi ayah bungo. Bararak tandu ke surau. Tibo di surau dibujuakan menunggu solat ampe takbir. Kini menuju ke Pusaro. Iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sakapa wa kapalang. Badan awak bisuak Bapak Ibu akan dilampih jo kain putih, diimpik jo papan dan salai di atasnya. Badoro tanah penimbunan. Tatagak mejan nan duo, mencogok si pudiang hitam. Tahlil jo doa dibaca penghabisan. Kubu atau timbun urang pulang. Dan awak Bapak Ibu tinggal surang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum ajal awak sampai Pak, Imam An-Nawawi mengingatkan awak, ada dua kunci agar kematian itu baik. Yang pertama namanya Bapak Ibu, imtithalu awamirillah. Taati semua perintah Allah. Kalau ingin kembali dalam keadaan baik, apapun yang Allah minta, kerjakan Pak. Apapun yang Allah wajibkan untuk awak laksanakan. Disitulah cara agar kematian itu indah. Ambo yakin dan percaya Bapak Ibu jemaah, kita nan hadir di rumah duka ini adalah orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi pertanyaannya Pak, level ibadah waktu sampai berapa? Karena ibadah tu Bapak Ibu ada level minimal Pak, ada level maksimal. Kalau baru masih level minimal Pak, itu khawatir waktu Pak. Pak meninggal awak besok. Oleh sebab itu kesempatan hidup masih Allah berikan supaya ibadah itu di-upgrade namanya Pak. Ditambah levelnya menjadi level terbaik. Satu contoh Pak, ibadah solat. Solat tu ada nan minimal, ada nan maksimal. Solat nan minimal tu Pak, solat nan masih surang-surang juga. Di rumah saya. Solat nan maksimal nan apa Pak? Solat yang dilakukan berjamaah. Aman Pak kalau berjamaah. Kena kecil Nabi Bapak Ibu, man sholla lillah, siapa yang solat karena Allah, fi jama'atin, solatnya berjamaah, arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut, yudrikat takbiratul ula, sekalipun tak pernah telat mengikut imam, kutibat lahu bara'atani, Allah haramkan untuk kita dua hal, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Haram menjadi orang yang masuk neraka dan haram menjadi orang munafik. Apa syaratnya Pak supaya haram masuk neraka itu? Solat mesti karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua berjamaah. Tak surang-surang ni Pak. Bara minimal Pak, arba'ina yauman, 40 hari. Dalam 40 hari itu tak pernah sekalipun los. Yudrikat takbiratul ula, tak pernah telat Pak.
Pertanyaannya, alah wak lakukan niko bapa ibu. Alah pak. Alun sampai lah ya pak. Lah dia usahawan tapi alun sampai juga lah. Pak ibu, tugas awak berniat yang maksimal dulu pak. Niatkan dulu, nanti Allah yang akan menyempurnakan. Niat diiringi dengan usaha maksimal. Kurang lebih hanya kau serahkan ke Allah. Mungkin dalam hitungan kita tidak pernah sempat pak, tidak pernah cukup. Tapi bisa saja dalam hitungan Allah, bapak ibu sudah layak masuk surga. Ibu bapak jemaah yang Allah muliakan. Kemudian ada pesan dari Nabi yang luar biasa pak. Kecik Nabi, iza kana yaumal qiyamah, akan datang nanti hari kiamat. Hari kiamat tu besok pasti datang bapak ibu. Yahsurullaha qauman, manusia akan Allah bangkitkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Banyak kelompoknya pak. Kelompok pertama, ujuhakum kal kawakib. Kelompok pertama nanti ada kaum yang dibangkitkan oleh Allah, wajahnya seperti bintang di langit. Maka malaikat melihat wajah seperti bintang. Kau bapak ibu tercangang malaikat. Kau malaikat bertanya, ma'amalukum, apa amalan yang kau perbuat dulu? Apa jawabannya bapak ibu? Iza kunna sami'nal azan kunna ila taharah wal udu. Dulu kami tatkala azan berkumandang, kami langsung berdiri. Kemudian kami menuju tempat untuk bersuci dan kami beruduk setelahnya. Pak ibu, kalau ingin wajah awak tarang besok pak bu, maka tarang azan tak duduk le pak, tagak langsung supaya mati wa indah pak. Dan besok di akhirat masuk surga. Karena wajah tarang tu pasti masuk surga. Jadi ibu, sebenarnya bu, wajah rancak, wajah glowing bukan karena skincare. Ada orang yang skincare-nya mahal pak. Perawatan dalam sebulan sampai kali. Tapi besok di hari kiamat wajah kalam picik pak. Batu jarang bodoh. Dia mak-mak wasi kau bakok rancak nampaknya. Apa-apa masih muda-muda dah ada orang gaik celah. Sebab rajin beruduk. Pak. Kemudian yang kedua bapak ibu, ujuhakum kal qamar. Ada pula nanti wajah orang seperti bulan purnama. Mana terang dari bintang tu pak? Tarang bulan. Dan bintang tadi tak nampak mana cahayanya lagi. Malaikat pun lebih takjub melihat itu bapak ibu. Katanya lo malaikat, ma'amalukum, apa amalanmu dulu? Apa jawabannya bapak ibu? Iza kunna natawadda'a qablal azan. Dulu kami di dunia, sebelum azan dikumandangkan, kami labau dua sebelum itu. Bedanya tu pak. Kalau wajah bintang, azan orang baru dua. Kalau wajah bulan purnama, sebelum azan dikumandangkan, itulah berwuduk. Bu, setelah itu bapak ibu, ada lo kelompok nan paling elok. Ikut na mesti wak kaja pak. Nan dua ko lupuan salah. Nang ketiga ko na mesti dikaja ibu. Ujuhakum kasamsi. Ada lo bisuk wajah orang lebih terang daripada matahari. Tu malaikat angguk-angguk pak. Alah amalannya. Tanya malaikat, ma'amalukum, apa yang kau perbuat dulu? Jawabannya bapak ibu, iza kunna nasma'u nidai minal masajid. Dulu kamilah bauduk sebelum azan dikumandangkan. Dan tatkala azan dikumandangkan, kami sambut seruan azan itu duduk di dalam masjid. Kebedaannya bu. Ada orang nak berwuduk sebelum azan pak, tapi mau tahu-tahu di laman dulu. Nak masuk langsung ke masjid ke musala. Tu baru bulan tu pak. Tapi kalau ingin wajah seperti matahari, selesai berwuduk masuklah ke dalam tempat solat dan sambut suara azan di dalamnya. Pak ibu jemaah yang Allah muliakan. Jadi perintah Allah yang mesti wak lakukan pak, ujungnya adalah meramaikan masjid, meramaikan rumah Allah. Dalam sebuah hadis bapak ibu, kanat imra'atun sauda, ada perempuan berkulit hitam, taknusul masjidah, karajonyo menyapu musajid, famatat, kemudian dia meninggal dunia. Fa abau ayutizu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ketika kematiannya datang, sahabat dak adonan manggil tahu ke Nabi. Kerana Nabi dak sedang berada di tempat, Pak. Dan sahabat dak berkeinginan lo untuk manggil tahu ke Nabi. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang hebat. Tapi Bapak Ibu, waktu berganti musim berubah, ketika selesai solat subuh beberapa hari setelah meninggalnya perempuan ini, maka Nabi absen jemaah ku surang-surang Bapak Ibu. Terpanggillah nama ibu ko. Jemaah tenang saya sadonya. Tanya Nabi, kenapa kalian diam? Kemana ibu penyapu masjid yang selalu membersihkan tempat solat kita? Apa kecik sahabat? Ya Rasulullah, ibu penyapu masjid itu telah meninggal dunia. Reaksi Nabi celik Pak, menangis Nabi. Dalam keadaan menangis terisak, apa kata Nabi? Danuni ala kabriha, anta nampak ke kuburannya. Sampai di kuburannya manga Nabi Bapak Ibu. Nabi solat jenazah. Inna solati nural lahum. Sesungguhnya solatku akan menjadi cahaya penerang bagi wanita yang dikubur di dalam ini. Pak, pesannya, kalau ingin awak mati bisu, menangis Nabi menangah kematian awak, Pak. Kemudian Nabi datangi kubur awak, Nabi solatkan jenazah awak. Pak caranya Pak, sapu saja. Kalau si kawanan dekik masjidnya Pak. Apa? Banyak masjid. Tadi yang mau solat di musala Kuba ya Pak. Sapu itu Bapak Ibu. Lihat lo lepas. Enggak. Kalau tidak bisa menyapu Bapak Ibu tidak masalah. Apa yang mesti awak lakukan? Membangun. Ustaz, kamilah membangun dulu. Lah tu Pak. Ni bisa Pak membangun surang, tak bisa. Mangkonan bisa Pak lakukan je ibu perbuat adalah menyumbang nanado. Nang kurang dia gi apa? Man la yadraku kulluh la yadraku kulluh. Ketika nak bisa dibangun semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tak bisa menyumbang banyak, jangan tinggalkan sado Bapak Ibu. Nang bisa saja. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, di sisa-sisa umur kita ini Bapak Ibu, maka perkuatlah dan maksimalkanlah ibadah. Karena kata Imam Sakik Ibrahim Al-Balqi Bapak Ibu, a'budullaha biqadarin hajatakum ilaihi. Beribadahlah engkau kepada Allah sebanyak kebaikan yang kau harapkan diberikan Allah untukmu. Apa pesannya Ibu? Semakin banyak doa awak, semakin banyak hajat awak, semakin banyak keinginan awak, maka semakin maksimal pululah ketaatan kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau ingin hidup awak meninggal nanti Bapak Ibu, akhir dari hayat ini husnul khatimah, maka kata Imam An-Nawawi bekalnya adalah wajtinabu nawahi, tinggalkan yang Allah larang. Beko Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 260. Di situ ada komunikasi Allah dengan Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Jadi dulu Nabi Ibrahim minta ke Allah agar Allah perlihatkan cara menghidupkan orang mati. Itu isi ayatnya Pak. Kemudian kata Allah, engkau tak percaya kepadaku Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Ambo percaya ya Allah, tapi lihat sma'inna qalbi. Ambo ingin tenang. Maka tenang di siku kau Pak dalam segala hal Pak. Tenang dalam hidup, tenang menjelang mati, tenang ketika mati, tenang dalam kubur, tenang di hari kiamat, tenang dalam surga. Mati elok itulah ada contohnya Pak. Ada Pak. Tanggal 10 Zulhijjah petang. Siapa yang membuktikan kuat mati terbaik itu bisa dipesan Pak? Ustaz Dr. Yahya Waloni. Meninggal yang ideal Pak. Hari Jumat. Ketika memberikan khutbah Jumat. Sedang beruduk tu Pak. 10 Zulhijjah hari raya Apa pesannya Ibu? Meninggal terbaik tu bisa dipasan Pak. Makanya Nabi Ibrahim minta ke Allah, baca rohnya supaya ambo tenang ya Allah. Maka Allah ajan Bapak Ibu, fakus arba'ata, ambiaklah ampe ikwa burung. Kemudian potong-potong burung itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian dari potongan burung itu letakkan di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Kemudian panggil kembali, maka burung itu akan hidup seperti semula. Itu isinya Pak. Jadi itu makna depan daripada Al-Quran. Ayat surat Al-Baqarah ayat 260.
Tapi yang ingin mau sampaikan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim minta tenang ke Allah. Maka cara supaya tenang tu Pak, Nabi hampir ikut buruang. Dalam hadis riwayat dalam sebuah hadis Bapak Ibu, riwayat Ibnu Abbas, buruang nan nampak tu di jalehan Pak. Nan pertama namanya burung alang. Yang kedua burung merpati. Yang ketiga burung merak. Yang keempat ayam jantan. Apa kalau ingin husnul khatimah meninggal, ampe iko burung ko dabih biko Pak. Bu, di bu adolo ko, ampe iko burung ko dabih selesai kajian ko. Baca ro mencaliaknya Pak. Nan pertama kita caliak alang dulu Pak. Alang tu sifatnya Bapak Ibu suko marampok, suko memaliang. Mangkonyo ada pemeonya Pak, rasaki musang dak dapat dia alang. Alang memaliang siang, musang menciluk malam. Ya Pak. Jadi pesannya Bapak Ibu, kalau ingin hidup ini baik, meninggal husnul khatimah, maka buang sifat elang dalam diri Pak. Jangan pernah dimakan nandak punya awak. Jangan pernah dibawa pulang nandak aratu awak Pak. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, itu artinya meminta husnul khatimah ke Allah. Kalau ingin husnul khatimah, ilangan iko Pak. Nan dimakan tu nan jale-jale salah. Nan punya awak makan. Nan dak punya awak buang Bapak Ibu. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 10 akan dijalehin tu Pak. Orang-orang yang memakan harta anak yatim sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Sifat api itu angik Pak, panih. Kalau banyak dimasukkan api ke dalam paru, itulah penyebab hidup gelisah, tak pernah tenang Bapak Ibu. Dibawa api itu ke rumah tangga banyak bercakap panjang. Dianggian api itu ke anak dak namuah menurut kecik awak. Disuruhnya ke surau Pak, dak namuahnya. Hobinya cakap saja Pak. Jam berapa cakapnya jam 4 subuh. Dibebasnya sampai subuh seterus itu Pak. Begini alhamdulillah agak kurang. Kenapa itu terjadi? Bisa saja karena banyak diberikan api. Pak Ibu, oleh sebab itu Pak, dalam hidup yang hak kita makanlah, yang tidak buanglah. Kau menjaga diri kau Pak. Jadi nalah telonsong selama kau Pak agak kali Bu. Kalau ada je orang tu minta maaf Pak. Ibu, mengkonyo solat Pak maksimal belum bisa memasukkan ke surga. Kalau hubungan je manusia masih adonan belum selesai. Seorang pemuda tak jadi masuk surga Pak. Dalam kitab Arisalah Al-Qusairiyah. Kenapa? Karena mematahkan ranting kayu punya orang, tapi tak minta izin kanan punya batang kayu. Tak jadi masuk surga Pak. Ranting kayu, boleh piti orang berjuta awak makan. Boleh ratu anak yatim awak makan. Boleh daging kurban balabih awak bawa sen pulang. Betul dah awak le Pak. Ada bawa pulang kau. Kau hati-hati Pak. Kau ada di kulkas ini lagi lah balik ke penitia. Satu Pak. Jadi burung elang. Burung elang tu Pak sifatnya merampok, memaliang. Jadi nang dia ambil tu punya awak saja. Pak, nang tak punya awak, tak usah diambil. Karena rezeki awak tu lah ditetapkan tu Pak. Yang kedua Bapak Ibu, yang mesti dipotong itu adalah burung merpati. Sifat merpati Bapak Ibu, ketika kita berikan makanan, awak seraan makanan benda itu Pak, merpati itu datang serami-rami itu. Ketika makanan Nabi, merpati Pak, barangkit tabak. Ini pesannya Pak, cara memilih teman, cara bergaul. Apa jan pernah kawan, ibu jan pernah bersahabat jurang dan perangainya seperti merpati. Ketika ada untuang awak untuk inyo dakik jawab. Ketika ndak ada paralu inyo kawak lebu. Awak tinggalnya, mulai pengunjiannya atik sudut. Ada Pak punya kawan model itu. Hapuslah nomor HP-nya lagi. Blokir saya nomor itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena teman berpengaruh. Kan jale undangnya Pak. Kawan je orang mengalih parfum, aroma. Kawan je orang tukang saluang, indak bana kepandai bersaluang, berdendang pandai Pak. Kawan apa je ustaz Pak? Indak bana Pak kepandai ceramah, minimal azan pandai. Itu konsepnya. Beko Pak baca surat Az-Zukhruf ayat 67. Cik Allah, setiap temanmu menyusahkan,
Tapi ada yang tak menyusahkan. Siapakah dia? Berteman dengan orang soleh. Yang soleh itu yang mana tu Pak? Yang hadir takziah malam kini. Aku apa-apa ibu-ibu dan soleh-solehah. Tengok. Mudah-mudahan kebersamaan kita di mana mau ke Pak? Di Pisang. Watas Pisang. Mudah-mudahan bersama di Watas Pisang. Nanti bersama pula di surga. Yang ketiga Pak Ibu, nan mesti dipotong tu burung merah. Merah ko sifatnya Pak, ketika rami mato mencaliaknya, nyo sok cantik tu Pak. Di kambang-kambangannya sayuknya, gitu burung merah tu. Tiko dak ada orang lain, nyo santai saya. Pesannya Pak, orang berperilaku seperti merah adalah orang yang ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena puja dan puji dari manusia lain. Kalau kurang pujian Pak, hatinya ibu saya. Kalau tidak ada diberikan orang reward, penghargaan, suatnya tidak datang saya Pak. Lepas ni awak bekerja, tidak ada mau kasih ke orang ke. Tak ibu hati. Pak Ibu, kalau ada awak mau deko dalam hidup Pak, gagal awak. Al-a'malu soleh makana khalian aniria. Mal soleh itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang tak ada tujuan harapan kecuali mengharapkan balasan dari Allah. Kalau balasan manusia nak aruan tak banyak tu Pak, seketiknya. Sepiriangnya. Muncuangnya lebih-lebih lo kawan. Tapi berharaplah balasan dari Allah. Pak Ibu, oleh demikian, apapun yang bisa kita lakukan hari ini Pak, lakukanlah. Syaratnya ikhlas. Karena sadona nado ko Pak, pada masanya akan hilang. Ma'akal tafa'afnaita, apa nak napak makan busuk. Itu Pak. Salamak-lamaknya katan kecek Odi Malik Pak, sampai rangkuangannya. Apa guna kayu balinda, punya orang punya awak, jauh dari dun sana. Biarlah nak berpitih tapi asal lai babudi paguna dalam nagari. Kau kan ada anu kini ke Pak, tau isi Pak. Pamakala tau isi ko, bisuat li tau isi je nang keluar. Tak Pak, hilang tau isinya. Ketikanya keluar jajuk celik Pak. Jangan kan awak bungo saya tak menerima tu. Tak percaya Pak pupuk ke bungo 3 hari mati. Malabista fa'ablaita. Apa nak pakai? Lapu apa? Hilang. Tak ada nang kekal Pak. Tapi yang akan menolong kita nanti mata sadaqta fa'am daita, yang kita berikan, yang kita infakkan, awak tolong orang, maka sampai kapanpun pahala syaratnya apa Pak? Ikhlas. Kurang nan Allah sayang tu siapa Ibu? Orang nan jago di tengah malam beribadah kepada Allah. Ainun bakat min khasyatillah. Air matanya mengalir takana rasut dosa-dosanya ke Allah. Bapak Ibu, inilah orang yang agaknya Allah sayangi Pak. Kalau menangis di dekat orang ramai Pak, alun tahu ikhlas lah. Tapi kalau menangis di saat dah ada mata yang melihat, itulah hamba yang paling Allah cintai. Terakhir Bapak Ibu, ayam binatang yang mesti awak potong, buruang yang mesti awak dabih, ayam jantan. Ayam jantan tu sifatnya apa Pak? Menggaresih panjang saya. Perangai ayam jantan tu. Saya nampak ayam betinonya menggaresih tu Pak. Sampai dapet ayam betino ku dikajarnya sejadi-jadi. Ketika lah dapet Ibu Bapak, disiksanya. Selesai penyiksaan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh ayam jantan? Bakukuk sekare-karenya. Bangga Pak. Jadi kalau ingin hidup wa elok Pak, mati husnul khatimah, hilangan sifat ayam jantan dalam diri. Salah tapi tidak pernah mengaku salah. Banyak dosa tapi tidak pernah mau bertaubat kepada Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, pertanyaan yang mesti ada dalam diri awak Pak, bakok bisa awak galak malam kini? Bakok ado jo awak nan saliang sapu malam kini? Bakok nio jo hadir ke tempat rami malam kini? Jawabannya ciknya Pak, kerana dosa awak, aib awak masih disimpan di Allah. Cuba dibuka di Allah cik sempak. Tak keberani ke awak kemari ke doh. Kau sayangnya Allah ke awak Pak. Dan itu terbukti kasih Wanda nan tatangkuk petang di padang pariaman. Itu kenal Ibu Wanda. Wanda tu Bapak Ibu, ambo dulu ambo cik calik ambo baca-baca Pak. Nan paling ganas tu kecik ambo si Indragon. Pak. Cincin banamu gantosori dipakai di jari ampu.
Si Indragon hilang, payah orang mencari, rupanya menyuruh dia tepagu. Kan itu. Berhari si Indragon hilang. 3 hari Pak. Rupanya Indragon alun manga-manga Pak. Lebih ganas lo si Wanda. Si Wanda 1,5 tahun hilang Pak. Pinyo dak lari ke mahkamah tu. Hebatnya dia Pak tu. Kerajo juga. Hidupnya seperti biasa saja Pak. Padahal 2 anak gadi orang dicornya dalam semua. Bayangkan dia Pak tu. Pak, nan mesti wa ambil hikmahnya Pak. Bagi awak nan masih kini dijago di Allah rapik-rapik dosa awak Pak Ibu. 1,5 tahun si Wanda dicor di Allah dosanya Pak. Kecil Allah kayaknya Wanda tobat lalai. Bisuak salah kena tangan dalam kubur nan di dunia engkau selamat kecil Allah. Salkan jangan diulang je balik kan itu Pak. Tapi si Wanda aku kerengok Pak. Kurang 2 tambahnya lo cek lain. Malah nan terakhir ko lebih ganas lo. Dipotong-potongnya bagian tubuh orang ko Pak. Na'udzubillah. Maka pesannya Pak, selagi hidup berikanlah yang terbaik ya Pak, baik untuk Allah dan juga untuk manusia. Bagi awak namanya dosa malam kini bertaubatlah. Mamin muslimin yusnibu zamban. Ketika dosamu banyak engkau sadar, tsumma yatatahhar, mandi tobatlah dengan segera. Baca rohnya Pak, mandi tobat. Seperti mandi wajib Ibu, pasang niat sengaja aku mandi tobat karena Allah, basah seluruh tubuh awak. Tu apa-apa nang pandai berenang, besok pagi pergi ke Jumatan Siti Nurbaya. Dia jumatan macam niat, loncong ke bawah. Sekali mencilam selesai Pak mandi tobat. Tapi syaratnya buaya pandai berenang. Linda dah balik lagi. Yang kedua, summa nusalli rakaatain. Salat sunat taubat 2 rakaat. Salli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, summa nastaghfirullah. Banyak-banyaklah minta ampun. Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan, ikulah kajian kita malam kini Bapak Ibu. Kesimpulan dari panjang lebar nak sampaikan 2 saja Bapak Ibu. Kalau ingin kembali dalam keadaan husnul khatimah, imtithalu awamirillah. Taati semua perintah, wajtinabu nawahi. Tinggalkan semua yang dilarang. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita berakhir dalam keadaan terbaik, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan. Ya Pak. Jadi protokol ada main dalam ustaz lain. Kan Kadri. masuk je kan. Masuk je juga. Nak lagi sekolah dulu ya. Kuba alun Pak. Bapak Ibu, demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf. Ambo sampaikan dari awal tadi Pak. Kalau Pak Cali ambo ceramah dak do buya bedam. Pede ado buya ko yo tasalik ambo. Tak bisa mau merangkainya tu loh Pak. Tu Pak. Tu satinya guru ko Pak. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Buya, Pak Ibu-ibu, ambo doakan mudah-mudahan sehat walafiat, diberkahi dalam setiap langkah kehidupan. Harapan kita Bapak Ibu, waktu berganti musim berubah, mudah-mudahan awak semakin taat kepada Allah dan semakin banyak manfaat untuk orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Batang gadang lah ambo panjek, dahan juran tiang lah ambo titih. Kerana di situ terletak pangkat tangkai. Sepanjang ambo memanjek batang menitih dahan, kok tak goyang bungo sedang kambang, talantak putiak na laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo, kok ado ibu japak na mungkin tersinggung bagi kanaya. Talendo bagi katurun, kana galatiak terago makan, kana kacampuang terago mandi. Ambo minta maaf dan segadang-gadangnya. Oleh Bapak Ibu maafkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertamu balik Bapak Ibu. Kalau ndak sempat di Watas Pisang, mudah-mudahan nanti di Serugo. Amin. Bapak Ibu, demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak buya ada Pak. Pak Ibu, selanjutnya kita berdoa kepada Allah.